Selama 2 tahun terakhir, kita itu sama-sama tahu ya kalau perangkat tablet itu pamornya lagi naik banget. Hal itu tuh bisa disebabin karena WFH kemarin yang mengharuskan kita orang-orang ya meeting tuh semuanya serba online di rumah. Pakai tablet tentunya tuh lebih enak ketimbang pakai handphone ataupun laptop yang kameranya biasanya itu seadanya. Nah, hal kayak gitu kayak keterusan sih. Sampai saat ini bahkan Oppo juga akhirnya meluncurkan tablet paling terbarunya ke Indonesia, Oppo Pad Air. Tablet ini udah gue pakai selama semingguan dan dengan harga jual 3,9 juta, gue bisa bilang tablet ini tuh cukup worth it di harganya serta penggunaannya yang menyenangkan. Sini gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gue Wasa. Sebelum mulai reviewnya, kayak yang tadi gue bilang ya, tablet Oppo Pad Air ini beneran udah gue pakai selama semingguan, termasuk gue bawa main ke Bandung selama 3 hari. Buat ngebuktiin daya tahan baterainya seberapa irit. Oke, jadi ini mau dimulai ya perjalanannya dan ya kita mau ke Bandung. Itu Oppo Pad-nya udah dipegang sama si Kiansa. Kita lihat dulu baterai sama jam sekarang ya. Dek, papa pinjem dulu dek. Dan kita lihat dulu baterainya masih berapa. Tadi sih pas dicabut 100 pasti ya. Ini udah lagi nonton YouTube. Nih sekarang jam 10.31, oke, setengah 11 dan baterainya masih 100%. Dan kayak yang teman-teman tahu, ini kan si Oppo Pad tidak ada SIM cardnya, jadi paling nanti akan ditethering sama nih si Oppo Reno 8 Pro 5G. Kalau nggak percaya ngerekamnya tuh, lihat tuh yang mantul-mantulnya kan. Yaudah kalau gitu mari kita berangkat. Dipegang dek. Wah, coki-cokinya habis. Oke. Oh iya, Chainsaw ya. Keren. Dah, berangkat, Bo. Let's go. 12 seconds later. Oke, kita udah nyampe Bandung nih di Cihampelas. Sekarang jam 14.48. Let me look the battery ya. 14.50. Baterainya how much baterai, Dek? How much baterai, Dek? 95 ya. Jadi dari setengah 11 ya tadi ya berangkat ya. Baru berkurang 5%. Tapi emang dia nggak sejalan ngelihat tablet terus sih. Tidur juga nih anak. Pokoknya jam 2-an ini udah mau jam 3 baru berkurang 5%. Lanjut. Oke, lagi melipir dulu nih di salah satu factory outlet. Sekarang tuh jam 5 sore ya. Dan Dedek pindah ke belakang. Dek, how much baterai? 92. Wow, masih 92 baterainya. Udah dapet? Oh nggak ada. Baterainya 92% di jam 5 sore. Habis ini kita mau ke hotel ya. Rebahan dulu lah ya. Oke nih, alhamdulillah dah sampai hotelnya. Sekarang jam setengah 7. Baterainya masih 89%. Nah, berarti baru berkurang 11% ya. 11% selama 8 jam tadi. Coba tanya Dedek. Dek, how much baterai? How much baterai? 89. Wah, pintar. Oke. 89. Dan ini. Oh, main lagi, Dek. Nonton. Selamat pagi dan kita mau jalan. Oh, udah dimainin. Dek, how much baterai? 20. 80. Coba lihat 80. Coba lihat, look. Oh iya, 80 pintar. Jam berapa ini? Jam 10.13. Oke, jam 10.13 baterainya 80%. Jadi dari tadi pagi bangun tidur dia sempat nontonin sampai sekarang nih. Ya, masih bertahan banget seharian kemarin ya. Wi-Fi only sih. Nih, Dek. Lanjut. Day 3. Selamat pagi di hari ketiga si Dede masih hak milik Opetnya. Dede, how much baterai? Hah? 43. Oh iya bener. Ya, sekarang jam 9:08 pagi, baterai masih 43 ya Dek ya tadi ya. 3 hari masih bertahan, ini cuma dipakai buat nonton-nonton aja. Gitu ya. Oke, kita hari ini mau pulang. Lanjut lagi deh nanti ya. Ya, sekarang jam 10.44. Kita udah mau check out. Sekarang nih Opetnya dipakai sama kakaknya. Baterainya itu 35%. Tuh jamnya 10.44. Di hari ketiga masih survive ini tabletnya.
Ya emang cuma buat dipakai nonton-nonton doang sih. Tapi ya kalau di keseharian gua tablet emang seringannya kayak begitu. Oke, lanjut. Sekarang jam 12.13 nyampe di Nara Park. Mau makan siang dulu sebelum balik ke Jakarta. Opet masih dipegang sama kakaknya. Zi, lihat sih jam berapa? 12.14 dan baterainya masih 24 ya. Masih sanggup nih kayaknya sampai sore. Lanjut. Selesai makan siang dan ini iPad-nya tadi ditonton terus sama si Dedek sembari makan. Dan sekarang udah jam 13.57 mau jam 2 siang. Baterainya udah masuk ke merah nih. 8%. Kita lihat ke bagian setting. Screen on time-nya udah berapa lama? Ke baterai. Screen on time-nya 6 jam 45 menit guys. Dan ini 2 hari ya. Kita udah 3 hari kan sini ya, Bu? 3 hari 2 malam, kok di sininya 2 hari ya? Ini dek, pas jatuh. Welcome. Oke, kita mau siap balik ke Jakarta. Jam 14.41, baterai Opetnya sisa 4%. Dan kita lihat lagi, kalau screen on time-nya ada di bagian baterai. Dan ini dia 6 jam 57 menit. Oke, fix ya, berarti ini screen on time-nya bisa selama 3 hari. Ini gue nggak tahu kenapa 2 hari, yang jelas ini gue hari ketiga di Bandung. Screen on time-nya ini hampir 7 jam, which is good. Dan ini gue screenshot aja buat menjadi bukti ya guys. Jadi awet banget emang si baterainya Oppo Pad ini. Cuma ya dengan catatan dipakainya emang buat nonton-nonton aja sih, sama ngerekam-rekam, sama sedikit main game-game aja kemarin tuh sama dia nih. Main game apa kamu biasanya tadi yang Facebook tuh? Ludo gitu. Oke. Nah, jadi kebayang ya kira-kira pemakaian tablet ini kalau di gua tuh emang mayoritas buat nonton-nonton aja. Dipakai sama anak gua juga hal yang sama. Tapi ya nggak menutup kemungkinan buat hal yang lain juga nggak. So, mari kita mulai reviewnya. Pertama bahas dari sisi desainnya dulu. Gue suka sama material back covernya pakai metal ini, dan di barisan kamera belakangnya ini tuh ada tekstur 3D yang bisa kita rasain dan bikin beda dari tablet-tablet lainnya yang udah banyak beredar, biasanya kan polosan aja. Bagus sih sebenarnya, tapi sepertinya akan gampang dilupain. Secara dalam pemakaian sehari-hari tablet itu kan pastinya juga dipakein casing, jadinya ya ketutupan. Atau ya ada juga sih sebenarnya sedikit orang-orang yang mungkin males pakai casing demi ngejaga looks aslinya si tablet. Karena kalau kita ngomongin secara dimensi keseluruhan atau desain keseluruhan, tablet ini tuh udah ramping banget. Tebelnya cuma 6,94 mm dengan beratnya 440 gram aja, nggak nyampe setengah kilo acan. Terus kalau buat kamera depannya ini juga posisinya buat gue pribadi favorit, karena ada di tengah-tengah di orientasi landscape. Paling bener pokoknya buat dipakai meeting-meeting online. Jadi selain ringkas, buat ukuran dan dimensinya untuk dibawa kemana-mana, layar Oppo Pad R ini juga udah 2K resolusinya. Bikin pengalaman nonton di tablet ini tuh enak banget. Apalagi kalau buat ngebaca komik-komik manga gitu ya, selain displaynya lebih gede, gambarnya juga kelihatan lebih tajam. Speaker dari Oppo Pad R ini juga nyenengin. Stereo, quad speaker, dan suaranya tuh lantang, tapi tetap detail dengan bass yang berasa ada aja sih. Dan juga ada fitur Dolby Atmos-nya. Nah, terus lanjut buat aksesoris pendukungnya, Oppo juga nyediain keyboard dan stylus. Buat yang keyboard, sorry gue lagi nggak pegang si keyboardnya, tapi waktu itu pernah dikasih lihat aja sekilas kalau tipenya itu Bluetooth, bukan yang menyatu sama tabletnya. Karena emang kalau ngelihat di pinggiran tabletnya ini tidak ada pin konektor kuningan buat nyambungin sama keyboardnya. Nah, tapi kalau buat stylus bentukannya seperti ini dan emang nggak ada magnetikannya buat naruh stylusnya ini di frame. Jadi kalau dibawa ya terpisah aja paling sama tabletnya. Buat stylusnya sendiri ini tuh cocok buat teman-teman yang emang suka ngegambar-gambar, atau kalau gue pribadi sih lebih sering makainya buat ngedit-ngedit foto ataupun video. Jadi biar lebih presisi aja gue naruh titik-titiknya gitu loh. Terus dari sisi performa, Oppo Pad R ini emang bukan yang paling ngebut. Cukuplah performanya ya, karena kan balik lagi ini bukan tablet yang flagship, tapi yang penting bisa nemenin keseharian kita tanpa adanya lag-lag yang berarti. Bener kan? Nah, chipsetnya tuh soalnya pakai Snapdragon 680 yang udah pernah dipakai di handphone-handphone Oppo terdahulu juga.
Secara performa tuh aman-aman aja buat main game-game casual. Gua ada ngetes Antutu, dapat skornya 250 ribuan. RAM-nya 4 GB yang bisa di-expand lagi 3 GB. Dengan storage-nya tuh 64 GB. Yang menurut gue pribadi, jujur sih emang kurang lah buat zaman sekarang ya. Ini aja udah kemakan lebih dari setengah sama gua dengan install aplikasi-aplikasi yang nggak begitu banyak kayak di handphone gue biasanya. Makanya lebih baik sih kalau saran dari gue pribadi, ditambah aja micro SD lagi kalau teman-teman ada yang ngerasa kurang buat storage defaultnya ini. Buat performa harian juga masih lancar-lancar aja berkat softwarenya yang ColorOS 12 berbasis Android 12 juga. Fitur dual screen bisa banget di tablet ini, floating apps juga aman, sama ada fitur yang paling gue demen yaitu multi screen interconnection yang bisa mirroring HP kita ke tablet ini. Kepake banget nih kalau misalkan kita lagi asik nonton ataupun lagi baca-baca manga gitu ya, tapi tetap ada chat masuk ke handphone kita dan ya kita bisa langsung balas dari tabletnya ini. Terus teman-teman mikir, wah layarnya ngeganggu nih, tenang, bisa di-minimize kayak begini kok. Oke, lanjut ke baterainya yang punya kapasitas 7100 mAh. Tadi udah gua kasih lihat juga SOT-nya di bagian vlog. Nah, ini buat ngecasnya gua ngetes dari 1% sampai full, makan waktu kira-kira 2,5 jaman. Lanjut ke sektor kameranya yang bisa dibilang lumayan berbeda lah sama handphone-handphonenya Oppo. Wajar lah ya, namanya juga buat tablet. Kamera belakangnya cuma 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Buat perekaman video masing-masing di 1080p 30 fps aja paling tingginya. Ya, kalau ini adalah contoh video kamera belakangnya Oppo Pet. Halo Zi. Halo, saya sambil begini Pak, sambil pegangan. Iya, pegangan. Iya, jadi connect. Ini 1080p 30 fps. Kita jalan-jalan tuh. Baby, pegangan. Ya, Ada ke sana biar nggak pusing. Ayo, pegangan tangannya. muter-muter. Nah, kalau ini 1080p juga 30 fps kamera depannya. Ya kualitasnya kayak gini lah. Ya namanya juga apa namanya? Nggak usah lebay gue lagi. Namanya juga tablet ya. Kamera depan sebenarnya lebih diperuntukkan buat meeting online. Udah mau nyampe. Dah, lanjut. Oke, kesimpulannya balik lagi yang tadi gue bilang, dengan harga 3.999.000 kita tuh emang dapat tablet yang menurut gue worth it. Dengan adanya fitur-fitur yang menarik kayak tadi gue udah sebutin ya, termasuk fitur multi screen interconnection, plus dari sisi hardware-nya yang emang krusial banget buat dipakai sehari-hari. Sebut aja kayak layarnya 2K, speaker ada 4, quad stereo dengan Dolby Atmos, sama posisi kamera depan yang menurut gue orientasinya bener buat dipakai sehari-hari. Ya walau emang kalau mau tetap dicari minusnya, tablet ini tuh sayangnya belum bisa ada slot SIM card. Cuma ya buat gue pribadi yang udah pakai selama ini ya fine-fine aja. Tinggal di tethering dari handphone kita sesuai kebutuhan aja. Nggak melulu mesti ada sinyal terus kan. Lagi pula dengan adanya WiFi only bikin tablet ini jadi lebih irit baterainya. By the way, harga yang tadi 3.999.000 adalah harga resminya yang bisa teman-teman beli di official store-nya Oppo baik online ataupun offline. Tapi tetap gua kasih link di bawah di deskripsi gitu ya, buat teman-teman cek sendiri, siapa tahu lagi ada harga promonya. Oke guys, segini aja video cerita-cerita gua review singkat dari Oppo Pet R ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.